Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Para pemirsa sekalian yang Allah muliakan, peserta kajian Yayasan Permata Jingga sekaligus sobat Radio Dakwah Islam 107.7 FM yang Allah muliakan. Kembali kita bertemu di dunia maya dengan sebuah kisah yang kisah ini wajib kita kenang, wajib kita ingat, kita ingatkan diri kita ingatkan orang sekitar kita, karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan demikian, yaitu kisah manusia-manusia yang dimuliakan dengan kenabian dan kerasulan. Hari ini kita memasuki kisah Nabiullah Isa alaihi salam, Isa putra Maryam. Sebuah kisah yang memang Allah perintahkan untuk diceritakan. Wadhkur fil kitabi Maryam. Ceritakanlah di dalam kitab Anda wahai Nabi Muhammad, yang diwahyukan kepada Anda wahai Nabi Muhammad, kisahnya Maryam, ibunya Nabi Isa. Idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyyah. Ketika dia menjauhkan diri dari keluarganya ke arah timur, di arah Yerusalem. Kemudian dia didatangi seorang malaikat dalam rupa manusia, dalam rupa laki-laki yang sempurna, yaitu malaikat Jibril alaihi salam, seraya mengatakan, aku ini utusan Tuhanmu. Innama ana rasulu rabbiki li'ahabalaki ghulaman zakiyya. Aku sesungguhnya hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan kabar gembira kepadamu bahwa engkau bakal memiliki seorang anak yang suci. Maryam waktu itu didatangi malaikat Jibril dalam rupa manusia, maka beliau berdoa, Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Jika engkau memang orang bertakwa, jangan ganggu saya. Maka malaikat Jibril membeberkan identitasnya. Peristiwa ajaib yang diberitakan bakal terjadi pada Maryam ini, cerita yang tidak akan pernah terjadi lagi kali kedua di dunia ini. Itu merupakan pertama dan terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala yang memiliki mekanisme kun fayakun ingin menunjukkan bukti kebesarannya kepada seluruh umat manusia. Dia mampu menciptakan manusia tanpa proses hubungan suami istri, sebagaimana Nabiullah Adam alaihissalam dan Hawa diciptakan. Para pemirsa sekalian, cerita ini berlanjut. Mendapatkan kabar gembira semacam itu, Maryam mengucapkan, Anna yakunu li ghulamun. Bagaimana aku akan mendapatkan seorang anak? Walam yamsasni basyarun. Aku tidak pernah disentuh sama seorang laki-laki. Walam aku baghiyya, pun juga aku bukan seorang wanita yang jahat, yang nakal. Pengakuan ini adalah pengakuan Maryam, sekaligus ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallati ahsanat farjaha. Maryam yang sangat menjaga kemaluannya, fanafakhna fiha min ruhina. Kami tiupkan ke dalam dirinya ruh kami, wa ja'alnaha wa banaha, kami jadikan dia dan putranya ayatan lil alamin, sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia. Para pemirsa sekalian, demikianlah Allah punya kehendak. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memiliki rencana-rencana di dalam kehidupan panggung sandiwara kehidupan dunia ini untuk masing-masing pribadi yang dia ciptakan. Allah memerintahkan malaikat Jibril mengatakan, Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin. Bagi Tuhanmu menciptakan manusia tanpa proses persentuhan laki perempuan, dalam tanda kutip, itu teramat mudah. Walina ja'alahu ayatan linnasi, karena memang dia ingin membuat sebuah bukti kekuasaan untuk seluruh umat manusia, wa rahmatan minna, dan sebagai wujud kasih sayang dia,
wa kana amran maqdiya, urusan itu telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala bakal terjadi. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala Maryam pun hamil. Rasa sakit menjelang kehamilan itu membuat beliau mengungkapkan sebuah ungkapan rasa sakit yang tidak tertahan, yaitu beliau mengucapkan, kalau seandainya aku fa'aja'ahal makhadu ila nakhli ila jid'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadha, sambil beliau berpegang kepada ponggok onta. Ini menunjukkan Nabi Isa itu lahirnya ya di musim panas, ketika onta itu menggugurkan buah-buahannya. Beliau mengatakan, ya laitani mittu qabla hadza, aduhai seandainya aku meninggal, dimatikan sebelum melahirkan ini. Wa kuntu nasyam mansiya, atau aku menjadi sesuatu yang dilupakan saja, menjadi benda. Ini menanggapi rasa sakit menjelang melahirkan, karena memang melahirkan itu sakit. Tanya ibu-ibu di rumah. Maka datanglah malaikat Jibril dari sebelah bawah, rupanya beliau di dataran tinggi itu, sambil mengatakan, Allah tahzani, jangan kau bersedih hai Maryam, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah, itu Tuhanmu telah menjadikan di bawahmu itu ada sungai yang mengalir. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya, kemudian goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya dia akan menggugurkan kurma-kurma basah untukmu. Fakuli wasyrabi, makanlah, minumlah, wa qarri aina, bahagiakanlah jiwamu, hatimu. Karena memang secara psikis orang yang lagi hamil itu kondisi psikologinya, kejiwaannya perlu dijaga, harus senantiasa riang, gembira, jangan dibikin susah. Para pemirsa sekalian, inilah proses Maryam alaihissalam hamil, melahirkan. Kemudian setelah dia melahirkan, maka dia mendapatkan satu perintah dari Allah Ta'ala. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli, kalau nanti ada orang melihatmu bawa bayi wahai Maryam, maka katakanlah, inni nadartu lirrahmani shauma, aku bernadar kepada Tuhan yang Maha Pemurah, aku berpuasa. Puasanya apa? Falan ukallimal yauma insiyya, aku menahan diri dari mengucapkan apapun kepada seseorang. Para pemirsa sekalian, apa yang dilakukan ibu Nabi Isa alaihissalam? Fa'atat bihi qaumaha tahmilu, dia mendatangi kaumnya sambil gendong bayi. Gak pernah ada prosesi pernikahan, tidak pernah didekati seorang laki-laki, tiba-tiba datang bawa anak. Apa yang terjadi? Orang-orang pun mengatakan, qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariyya, hai Maryam, sungguh engkau telah datang melakukan sesuatu yang sangat buruk sekali. Ya ukhta Haruna, hai saudara wanita Harun, karena saking rajinnya beliau beribadah, beliau dipanggil semacam itu. Maka abuki mura'asauin, bapakmu itu bukan seorang laki-laki yang buruk, yang jahat. Wa makanat ummuki baghiyya, ibumu pun bukan seorang wanita nakal. Maryam yang sudah diperintahkan untuk tidak menjawab dengan ucapan, beliau cuma menuding. Fa asyarat ilaih, menuding kepada bayi yang dalam buayan, Nabi Isa alaihissalam, yang dikatakan yukallimun nasa fil mahdi wa kahla, bakal memberikan ucapan, statement, berbicara pada waktu dalam buayan maupun ketika sudah dewasa. Mereka sontak, kaumnya Maryam ini mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, bagaimana kami akan bercakap-cakap dengan seseorang ketika masih dalam buayan. Maka bayi itu dengan izin Allah Ta'ala, dia menjawab, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya.
Inilah ucapan bayi Isa alaihissalam, di mana dia melakukan pembelaan kepada ibunya ketika masih dalam buayan dengan sebuah statement yang diilhamkan, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku ini hambanya Allah. Tidak lain tidak bukan, Nabi Isa adalah hambanya Allah, bukan putranya Allah. Ataniyal kitaba, aku dikasih Alkitab. Wa ja'alani nabiyya, aku dijadikan seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dijadikan aku senantiasa membawa keberkahan dimanapun aku berada. Siapapun yang berinteraksi dengan aku, maka aku akan menunjukkan potensinya dia, sehingga dia tumbuh kembang sesuai dengan potensi yang Allah berikan. Itu sebagian mufassir mengatakan seperti itu. Nabi Isa adalah muallimul khair, orang yang senantiasa memberikan pengajaran kepada kebaikan, sehingga orang yang berinteraksi dengan beliau tumbuh kembang potensinya itu baik. Kemudian wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Aku diperintahkan untuk salat, zakat selama aku masih hidup. Dan aku diperintahkan untuk berbakti kepada ibuku, dan aku dilarang menjadi seorang yang bengis, kejam, lagi celaka. Kesejahteraan melimpah kepadaku pada hari ketika aku dilahirkan, dimatikan, dan ketika dibangkitkan kembali. Ini ucapan pembelaan Isa alaihissalam. Dzalika Isa bin Maryam. Itulah Musa Maryam. Qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Sebuah ucapan yang benar, berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kisah yang benar yang kerap kali diragukan oleh banyak orang. Dan beliau adalah penegas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah apabila punya kehendak, maka Allah cukup mengatakan jadilah, maka jadilah. Para pemirsa sekalian, bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah proses kelahiran Nabi Isa alaihissalam ini adalah sesuatu yang perlu kita camkan benar-benar mengacu kepada sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Siapa yang bersaksi di dalam dirinya bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Dia Maha Esa, tiada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nabi Muhammad dia persaksikan bahwa beliau adalah hamba dan utusannya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu. Dan dia punya keyakinan pula Nabi Isa alaihissalam adalah hamba dan utusan Allah, tidak lebih tidak kurang. Alqaha ila Maryam, Allah memberikan kalimatnya kepada Maryam, wa ruhum minhu, dan dia adalah tiupan ruh dari Allah. Kemudian wal jannatu haq, dia meyakini kalau surga itu benar adanya. Wan naru haq, neraka itu benar adanya. Orang yang mati dengan keyakinan semacam ini, tidak lebih tidak kurang, Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah Ta'ala, bukan anak Tuhan atau apalagi Tuhan. Yang mati dengan kondisi ini, tauhid, meyakini Nabi Muhammad sebagai hamba dan utusannya, Nabi Isa dan utusannya, Allah menjanjikan, Rasulullah menjanjikan, adkhalahullahu jannata ala ma kana alaihi minal amal. Dia bakal dimasukkan ke surga berapapun dia punya amalan. Para pemirsa sekalian, jangan bergeser di dalam kehidupan kita ini. Mulai sekarang sampai bertemu dengan Allah Ta'ala, kita tetap mentauhidkan Allah, mengakui kerasulan Nabi Muhammad, mengakui kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Insya Allah kisah tentang bagaimana perjuangan Nabi Isa alaihissalam di antara kaumnya, apa bentuk keistimewaan yang Allah berikan, termasuk kontroversi terkait penyaliban beliau, kita akan bicarakan pada pertemuan berikutnya, sekaligus dialog Nabi Isa dan Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita kenang di ujung penutup surat Al-Maidah. Wallahu a'lam bishawab. Kita sambung pada pertemuan berikutnya. Aqulu qauli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.